Assalamualaikum, hai teman-teman. Ada kata pepatah nih yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan, saya Anastasia Tadu dengan NIM 20081110004, mahasiswa semester 3 Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi Manado. Teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih penerapan hak cipta terbitan pemerintah dan badan internasional di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Terbitan pemerintah mencakup publikasi pusat dan daerah di seluruh wilayah Indonesia, baik legislatif, yudikatif, eksekutif maupun dari departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. Suatu terbitan pemerintah biasanya dicetak atas biaya dari pemerintah, diterbitkan oleh badan-badan pemerintah, dan pada umumnya berisi hal-hal yang berkaitan dengan masalah pemerintahan dan kepentingan umum. Menurut Suwarno pada tahun 2011 bahwa terbitan pemerintah ini merupakan jenis buku yang termasuk sebagai bahan rujukan yang diterbitkan secara resmi oleh pemerintah melalui lembaga resmi yang berisi informasi yang berkaitan dengan masalah pemerintahan ataupun masalah-masalah untuk kepentingan umum. Sedangkan menurut American Library Association Glossary of Library Science, terbitan badan internasional adalah setiap terbitan yang berasal dari, diterbitkan oleh, atau dengan biaya dan wewenang setiap kantor resmi atau lembaga internasional. Indonesia telah menjadi anggota dari berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait teman-teman, sehingga dibentuklah Undang-Undang Nasional tentang Hak Cipta. Saat ini, Undang-Undang tentang Hak Cipta yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Definisi hak cipta terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Selanjutnya, kita akan membahas hak cipta yang berhubungan dengan terbitan pemerintah dan badan internasional di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Berapa persen sih perpustakaan ataupun pemustaka mengkopi terbitan yang seharusnya tidak dikopi? Terbitan pemerintah berada di ruang referensi, karena itu tidak bisa diperpinjamkan, bahkan tidak bisa dikopi teman-teman. Tetapi di masa sekarang ini, petugas perpustakaan sudah tidak bisa mengontrol beberapa hal yang dilakukan oleh pemustaka. Di antaranya ada pemustaka yang mengambil gambar atau dokumentasi terbitan tersebut menggunakan handphone. Ketika pemustaka mengkopi satu terbitan saja, itu sudah melanggar Undang-Undang Hak Cipta karena sudah ada ketentuan umum. Jadi, aturannya terbitan itu memang tidak bisa dikopi, teman-teman. Nah, kira-kira jika didapati pemustaka yang mengambil gambar terbitan, apakah ada sanksi yang diberikan oleh pihak perpustakaan? Di perpustakaan ini, memang belum ada sanksi yang diberikan kepada pemustaka yang didapati telah mengambil gambar dari terbitan tersebut. Karena menurut pihak perpustakaan, itu adalah sebuah informasi yang dibutuhkan. Dan selama terbitan itu tidak dirobek, tidak diambil, dan tidak dibawa keluar perpustakaan.
Itulah penjelasan mengenai penerapan hak cipta terbitan pemerintah dan badan internasional di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada jarum yang patah, kulit pohon jangan dilekatkan. Jika ada kata yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum, bye-bye.